Have I angered you, Major? Not yet. Just being proactive. Oke coy, balik lagi di channel Multiverse Nowers. Ya, kali ini gue akan membahas beberapa finisher terburuk dalam seri Mortal Kombat. Franchise ini dikenal karena jurus fatality-nya yang brutal, kreatif, dan gore parah coy. Namun, gak semuanya berhasil ngasih kesan yang kuat. Setelah berkembang selama hampir 3 dekade, dan ada beberapa finisher yang justru terasa aneh. Kurang masuk akal sampai terlihat kocak. Balloon Head, milik Kabal di Mortal Kombat 3. Kabal digambarkan sebagai petarung cepat dengan senjata hook sword yang mematikan. Secara konsepsi dia adalah karakter yang terlihat berbahaya dan gesit pak. Namun finisher yang Bro miliki di MK3 justru ngerasa nggak sejalan dengan citranya. Bro menggunakan respirator untuk menggembungkan pala lawan hingga meledak. Nah, alih-alih terlihat mengerikan atau keren, adegan ini justru terasa konyol dan kurang kreatif. Ini siapa coba yang ngide fatality kayak gini? Oke, next, finisher sundulan Keno. Di Mortal Kombat 11, Mortal Kombat 11 menghadirkan banyak finisher yang gore dan brutal, tetapi Keno tidak selalu mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, salah satu finisher miliknya hanya berupa serangkaian sundulan kepala. Ya, walaupun tetap terlihat brutal, konsep ini terasa terlalu sederhana dan kurang imajinatif dibandingkan finisher karakter lain di game yang sama. Ultimate Overcharge milik Raiden Mortal Kombat Deception. Raiden dikenal sebagai dewa pelindung Earth Realm. Dalam alur cerita klasik, beliau berubah dari sosok bijak menjadi lebih brutal dan penuh amarah, yang dikenal sebagai Dark Raiden. Namun salah satu fatality miliknya di Deception memperlihatkan beliau menyalurkan energi listrik berlebihan ke lawannya, hingga keduanya meledak. Iki opo sere? Dan adegan ini memang dramatis, tetapi menimbulkan pertanyaan logis juga. Jika Raiden pakai fatality ini ke Shang Tsung gitu misalnya, pas final fight gitu, tewas juga dong dia. Nggak jadi pelindung Earth Realm kalau gini. Tendangan pemisah tubuh milik Goro dan Reiko, Mortal Kombat 4 atau Mortal Kombat Gold. Kali ini ada dua karakter yang berbagi satu fatality yang sama, dan sama-sama wadidiu. Di Mortal Kombat 4, Reiko memiliki finisher di mana dia menendang bagian torso lawannya begitu keras, hingga tubuh korban terpisah. Secara visual, hasilnya justru terlihat aneh dan terlalu kartun untuk seorang pejuang Outworld. Yang lebih wadidiu lagi, fatality ini didaur ulang untuk Goro dalam versi perluasan Dreamcast Mortal Kombat Gold. Goro adalah karakter besar dan ikonik dengan kekuatan luar biasa, tetapi justru diberi jurus akhir yang terasa generik dan tidak sesuai dengan kesan mengintimidasi yang seharusnya ia miliki. Sama aja gitu kayak versi lama. Lanjut Sword Throw milik Liu Kang di Mortal Kombat X. Liu Kang, sang biksu Shaolin favorit semua umat, dikenal memiliki banyak finisher keren sejak era awal Mortal Kombat. Namun di Mortal Kombat X, ada satu yang terasa kurang memuaskan coy. Dalam fatality ini, dia mencabut tenggorokan lawannya, lalu memaksanya masuk ke dalam mulut korban sendiri. Cukup brutal sih. Tetapi dibandingkan dengan jurus-jurus ikonik Liu Kang sebelumnya, adegan ini terasa sederhana dan kurang klimaks. Bukan penutup pertarungan yang berkesan, melainkan terasa biasa saja gitu. Nggak semua finisher bisa tampil spektakuler. Uppercut Goro di Mortal Kombat Gold. Mortal Kombat Gold kembali mengecewakan dalam hal finisher, dan kali ini Goro lagi pak yang jadi korban. Setelah sebelumnya mendapat jurus daur ulang yang kurang, sekarang beliau hanya diberi sebuah uppercut bertenaga sebagai fatality. Dan sekali lagi, Goro adalah salah satu karakter paling ikonik dan kuat di Mortal Kombat. Dengan 4 tangan dan postur besar yang mengintimidasi, seharusnya bro ini mendapatkan jurus akhir yang benar-benar menunjukkan kebrutalannya. Nah, alih-alih jadi brutal yang diberikan, justru sesuatu yang sangat sederhana. Bukan berarti semua fatality harus rumit, tetapi untuk karakter sebesar Goro ini, terasa seperti usaha yang minim dan kayak nggak pantas aja gitu. Dan nggak di game, nggak di movie-nya, bro selalu mengsedih, pak. A Little of the Top milik Nightwolf di Mortal Kombat 9. Saat kembali di Mortal Kombat 11, Nightwolf mendapatkan beberapa finisher yang sangat keren dan brutal.
Tapi di versi reboot tahun 2011 atau Mortal Kombat 9 bro, nggak seberuntung itu. Salah satu fatality-nya hanya berupa tebasan kapak ke kepala lawan, yang langsung diikuti dengan pemenggalan cepat. Adegan ini terasa terlalu singkat, dan kurang memiliki dampak dramatis yang biasanya diharapkan dari sebuah fatality. Padahal nih ya, dengan sedikit tambahan kreativitas, misalnya menangkap kepala lawan di udara, atau memanggil kembali kapaknya untuk serangan lanjutan gitu, misal, momen ini tuh bisa menjadi jauh lebih bergaya dan ada varian gore gitu. Ya, sayangnya yang kita dapatkan justru finisher yang terasa terburu-buru dan kurang inspiratif aja. Oke, selanjutnya Animality Reptil Jawa di Ultimate Mortal Kombat 3. Reptil Jawa adalah karakter dengan tema reptil yang sangat kuat, punya ludah asam, dan punya kekuatan invincibility coy. Jadi wajar jika banyak pemain berharap Animality miliknya berubah menjadi makhluk buas yang sesuai dengan identitasnya. Namun yang terjadi justru membingungkan. Animality ini nggak nampilin sesuatu yang benar-benar menyerang atau bahkan menghabisi lawan secara jelas. Dibandingkan Animality karakter lain yang seenggaknya punya unsur humor atau kejutan seperti Scorpion yang berubah menjadi penguin. Milik reptil ini justru terasa hambar dan gak meninggalkan kesan berarti. Alih-alih terlihat ganas, momen ini justru terasa kosong dan kurang. Oke, siapa di sini yang mau pelihara reptil Jawa? Komen di bawah coy. Ini yang lebih aneh. Fatality jerapah milik Quan Chi di Mortal Kombat Deadly Alliance. Kalau karakter lain mecahin kepala, Quan Chi milih manjangin kepala. Fatality ini termasuk salah satu yang paling membingungkan dalam sejarah Mortal Kombat. Di Deadly Alliance, Quan Chi melakukan jurus akhir dengan melompat ke arah lawannya, terus narik leher sampai panjang gini. Dalam gerakan yang apa ini? Sebenarnya kurang ya, tapi nggak apa-apa. Emang sulit dipahami secara logika. Nggak jelas gimana serangan tersebut bisa langsung membunuh lawan. Dan alih-alih terlihat menyeramkan atau kuat secara sihir, momen ini justru terasa aneh dan membingungkan bagi banyak penggemar. Ini bukan cuma buruk secara konsep, tapi juga sulit diterima secara visual maupun logika dalam dunia game itu sendiri. Mati kaget. Gue nggak tahu sebenarnya. Gue nggak sengaja nemu fatality ini. Serius. Mati kaget. Karena seperti itulah yang dialami oleh para musuhnya. Cable akan membuka helm miliknya dan nunjukin wajahnya yang mengerikan itu coy. Nah, pertama, dia akan menjerit ke arah kamera, lalu melakukan hal yang sama ke arah musuhnya. Terus tuh, musuh akan terkejut hingga jiwa dari orang tersebut lepas dari tubuhnya dan berlari ketakutan. Oke, Mortal Kombat versus DC Universe. Siapa sangka kalau Fatality Liu Kang bakalan summon mesin arcade. Jujur aja ya, dulu gue ngira dia bakalan berubah jadi naga, atau summon kodam naganya gitu. Tapi ternyata enggak bangsat. Dan ini salah satu fatality konyol, memanggil sebuah mesin arcade, tepat di atas korbannya, dan membiarkan mesin tersebut jatuh menimpa sang korban. Lucunya lagi, game ini, semua fatality karakter sangat-sangat amat ramah. Serius, gore-nya sampai dihilangin total di sini pak. Santek Chris Brajamusti di Mortal Kombat Deceptions. Konsep boneka kayak voodoo ini langsung menimbulkan pertanyaan logis. Jika Asra memiliki benda pusaka macam gini, kenapa nggak gunain ini sejak awal gitu? Nggak perlu capek gelut. Nah, sebagai fatality, santet Chris Brajamusti ini terasa kurang masuk akal dari sudut pandang cerita maupun gameplay. Terlepas dari itu, eksekusi fatality ini juga terasa kurang gore. Ini malah lebih ke gelut magic sih. Saat Asra menggunakan boneka itu, yang terlihat hanya beberapa tusukan sederhana sebelum lawannya roboh. Dan nggak ada eskalasi, nggak ada elemen kejutan, dan nggak ada visual yang benar-benar membekas. Adegan ini terasa datar dan ngebosenin, jauh dari kesan dramatis yang biasanya diharapkan dari sebuah fatality Mortal Kombat. Oke, dan itulah fatality terburuk dan terkonyol dalam seri Mortal Kombat. Terima kasih udah nonton dan selalu support gue buat selalu ngasih informasi seputar Mortal Kombat. Dan sampai jumpa.